Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nurhidayati Indarlik dari kelas TIA angkatan 2023 dengan NIM 23051204028. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi routing OSPF di Mikrotik menggunakan VirtualBox dan GNS3 untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Tugas kali ini sama seperti kemarin, tetapi bedanya di sini saya menggunakan yang namanya OSPF, yang berfungsi untuk membagi route atau jalan secara otomatis. Jadi nanti ada pemotongan jalan atau failover. Tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama untuk mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di Mikrotik, dan yang kedua untuk mensimulasikan routing dinamik OSPF Mikrotik dengan GNS3. Kita jalankan seperti sebelumnya, klik mulai sampai kabelnya berwarna hijau semua. Kemudian kita buka VirtualBox, buka router 1 atau PC 1. Kita setting IP-nya, buka Winbox, pilih *3, pilih MAC address-nya. Kemudian kita konekkan. Kita ke IP, ke address, kita buat IP address seperti sebelumnya sama. Kita tambahkan IP-nya 12.12.12.1/24 di header 1. Kemudian kita tambahkan lagi 13.13.13.1/24 di header 2. Kemudian OK. Kita tambahkan lagi 192.168.1.62/26 di header 3, kemudian OK. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.1.126/26 di header 4, lalu kita OK. Kemudian kita ke routing, pilih OSPF, ke network. Kita isi IP-nya yang terdapat pada router, kita tambahkan 12.12.12.0/24, areanya backbone. Kemudian kita OK, kita tambahkan lagi 13.13.13.0/24, areanya backbone. Kemudian kita OK, kita tambahkan lagi IP-nya 192.168.1.0/25, areanya backbone. Ini IP dari penggabungan dari PC 1 dan PC 2. Kemudian kita OK. Setelah kita tambahkan semua, kita ke IP, ke routes. Nah, di sini sudah dibuat secara dinamik atau dibuat secara otomatis oleh sistemnya. Kemudian kita ke router 2 atau PC 3, kita buka Winbox, ke *3, pilih MAC address, kemudian kita konekkan. Kita ke IP, ke address, kita buat IP address seperti sebelumnya sama. Kita tambahkan IP-nya 12.12.12.2/24 di header 1, lalu OK. Kemudian kita tambahkan lagi 23.23.23.2/24 di header 2, lalu OK. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.1.254/25 di header 3, lalu kita OK. Setelah IP address-nya ditambahkan semua, kita ke routing, pilih OSPF, ke network, kita isi IP yang terdapat pada router 2, kita tambahkan 12.12.12.0/24, areanya backbone. Oke, kemudian kita tambahkan lagi 23.23.23.0/24, areanya juga backbone. Oke. Kemudian tambahkan juga IP 192.168.1.128/25, areanya juga backbone. Oke. Setelah kita tambahkan semua, kita ke IP, ke routes. Nah, di sini sudah dibuat secara dinamik atau dibuat secara otomatis oleh sistemnya.
Kemudian ke router 3 atau web server, buka Winbox, ke titik 3, pilih MAC address-nya, kemudian kita konekkan. Kita ke IP, ke address. Kita buat IP address seperti sebelumnya sama. Kita tambahkan IP-nya 13.13.13.3/24 di header 1, lalu kita OK. Kemudian kita tambahkan lagi IP-nya 23.23.23.3/24 di header 2, kemudian kita OK. Kemudian kita tambahkan lagi IP-nya 43.43.43.3/24 di header 3, kemudian kita OK. Setelah menambahkan IP address-nya semua, kita ke routing, pilih OSPF, ke network, kita tambahkan sesuai IP yang ada 13.13.13.0/24 areanya backbone. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi 23.23.23.0/24 areanya juga backbone. Kemudian kita OK. Kemudian tambahkan juga IP 43.43.43.0/24 areanya backbone, kemudian kita OK. Setelah kita tambahkan semua, kita ke IP, ke root. Nah, di sini sudah dibuat secara dinamik atau dibuat secara otomatis oleh sistemnya. Selanjutnya kita akan men-setting web servernya. Jadi di sini web server ini kita akan menggunakan exam. Kemudian buka web server di sini. Web server sudah terinstall exam. Lalu jika belum, bisa install atau drag and drop dari host OS, kemudian install di web servernya. Di sini kalau examnya sudah terinstall, kita tinggal buka exam control panel. Kemudian kita start Apache, kemudian ke browser buka localhost untuk memastikan apakah bisa terbuka, dan di sini sudah terinstall exam. Kemudian kita ke Windows Explorer, di Windows Explorer kita buka file indexnya, ke My Computer, kemudian ke local disk C, ke exam, ke htdocs. Di sini ada indeks, klik kanan lalu edit, tuliskan selamat datang di web Jarkom GNS3 oleh Talita Nurhidayati Indarlik. Kita buat sederhana dulu, kemudian save. Di sini awalnya ada juga index.php, tetapi kita hapus saja. Kita coba buka browser ke localhost. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba di PC 1 atau router 1, kita buka browser 43.43.43.1. Nah, di sini sudah bisa terbuka. Kemudian kita ke web server, kita setting DNS, pilih IP ke DNS, kita checklist allow remote request. Kemudian ke static, tambahkan jarkom.com, addressnya PC web servernya 43.43.43.1, kemudian OK. Kemudian kita masukkan DNS ke PC web server, kita buka network connection, ke LAN, properties, TCP/IP, properties, masukkan use the following, DNS-nya adalah 13.13.13.3, kemudian OK, dan close. Kemudian kita ke browser, ketikkan jarkom.com. Nah, di sini sudah bisa. Selanjutnya kita setting DNS di PC 1, ke network connection, ke LAN, properties, TCP/IP, properties, masukkan use the following, DNS-nya 13.13.13.3, kemudian OK dan close. Kita coba buka browser jarkom.com. Nah, di sini juga sudah bisa. Kita ke PC 3 atau router 2, ke network connection, ke LAN-nya, properties,
TCP/IP properties, masukkan use the following DNS-nya ke preference DNS server 23.23.23.3, kemudian OK dan close. Kemudian kita buka browser, ketikkan jarcom.com. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita buka router 1 atau PC 1, buka Winbox ke new terminal, kita setting interface Ethernet set disable running check sama dengan no, numbers sama dengan 0,1,2,3,4, enter. Kemudian kita buka router 2 atau PC 3, buka Winbox ke new terminal, kita setting interface Ethernet set disable running check sama dengan no, numbers sama dengan 0,1,2,3,4, kemudian enter. Kemudian kita buka router 3 atau web server, buka Winbox ke new terminal, kita setting interface Ethernet set disable running check sama dengan no, numbers sama dengan 0,1,2,3,4, lalu enter. Kemudian kita lihat di routes apakah hilang jika diputus. Kemudian kita ke GNS3, kita putus kabelnya router 1 ke router 3. Setelah memutus kabelnya, kita lihat lagi di routes-nya masih terhubung karena sudah disetting di new terminal. Biasanya kalau belum disetting, Ether 1, 2, dan 3 akan hilang. Ini masih terhubung. Tetapi nanti jika PC 1 atau 2 ingin ke server, maka lewat ke router 1 dulu, ke router 2, kemudian ke router 3, baru ke server. Kemudian kita ke PC 1, buka command prompt, kita tracer, ketikkan tracer jarcom.com. Berarti ini ngeping ke web server. Ini melewati port PC 1 yaitu 192.168.1.62. Kemudian lewat 12.12.12.2 lewat router 2 dulu, baru menuju ke router 3, 23.23.23.3, kemudian 43.43.43.1 ini menuju jarcom.com. Ini dapat disimpulkan berhasil dengan muncul tracer complete. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.